hari ini. Ya, kembali lagi, ini sudah hari Minggu, saatnya kita untuk beribadah sekolah minggu adik-adik semuanya. Buat adik-adik yang mungkin masih jalan-jalan, masih makan-makan, coba diselesain dulu. Kakak tungguin dulu. Sambil duduk juga boleh, ambil minumnya dulu. Kalau enggak, yang lagi main-main dirapihin dulu mainannya sebentar. Kita mau ibadah sekolah minggu dulu sebentar aja ya. Oke adik-adik semuanya. Nah, sudah duduk rapi kan semuanya adik-adik? Sekarang kita mau ibadah sekolah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita lipat tangannya. Ya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami secara virtual. Ya Bapa, kami bersyukur dengan hati yang kami miliki, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kiranya Bapa saja yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu pujian, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Jadi kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Satu kali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik semuanya, adik-adik boleh duduk diam di tempat duduknya lagi. Kita mau mendengarkan cerita Tuhan hari ini. Namun kita mau angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kakak minta adik-adik semua untuk mempersiapkan hatinya, telinganya, juga matanya. Jangan lupa satu lagi, pikirannya, untuk kita bisa mendengarkan cerita Tuhan ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Bapa mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik. Kiranya kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua sehat ya, tetap semangat, beribadah dan muji muliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang salah seorang tokoh Alkitab. Dia ini seorang perempuan adik-adik. Dia ini suka menolong orang lain, suka memberi. Siapa di sini? Ayo adik-adik, ada yang pernah menolong orang lain? Pasti pernah ya. Mungkin menolong papa mama, menolong teman, ataupun kakak atau adik. Nah, begitupun perempuan ini adik-adik. Coba, siapa ya namanya? Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36. Kita baca sama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, namanya adalah Tabita. Dia ini adalah pengikut Tuhan. Berarti dia percaya kepada Tuhan. Dia tinggal di sebuah kota kecil bernama Yope. Nah, di kota Yope adik-adik, dia ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Kenapa? Seperti yang kakak bilang tadi, dia suka menolong orang lain. Dia suka memberi. Memberi apa kak? Dia memberi pakaian. Pakaian yang dia jahit sendiri. Ayo adik-adik, ada yang tahu apa itu menjahit? Pasti tahu ya. Jadi dia membuat pakaian sendiri dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti kepada para janda-janda, kepada para yatim piatu, maupun orang-orang yang tidak mampu. Baik banget ya. Ibu Tabita ini, dia mau memberi loh. Tiba-tiba adik-adik, suatu hari Ibu Tabita ini jatuh sakit. Sampai-sampai dia kesulitan untuk beraktivitas. Bahkan dia sudah tidak bisa lagi menjahit dan memberikan pakaian kepada orang-orang karena dia sakit. Nah, dia ini tinggal sendiri di rumahnya. Untuk itu, para ibu-ibu dan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, mereka membantu Ibu Tabita, merawat Ibu Tabita secara bergantian. Tapi adik-adik, semakin hari Ibu Tabita keadaannya semakin memburuk. Dia tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Wah, sedih banget ya. Wah, banyak orang yang mendengar hal itu, mereka sedih sekali. Mereka menangis karena mereka kehilangan Ibu Tabita. Karena Ibu Tabita ini adalah orang yang sangat baik. Mereka sangat senang dengan Ibu Tabita. Tapi mereka sedih karena mereka tidak bisa bertemu lagi dengan Ibu Tabita. Nah, beberapa orang di antara mereka mendengar bahwa salah seorang murid Tuhan yang bernama Petrus sedang mengadakan kunjungan ke kota-kota. Dia sekarang ada di kota Lida. Kota Lida ini letaknya dekat dengan kota Yope. Nah, mereka pun langsung bergegas untuk menemui Petrus. Mereka meminta Petrus untuk datang ke rumah Tabita. Nah, adik Petrus pun langsung bergegas dan
berangkat menuju rumah Tabita ini. Sampainya di rumah Ibu Tabita, Petrus melihat banyak sekali orang yang berkumpul. Lihat mereka sedang menangis adik-adik, sedang bersedih. Para janda-janda yang orang-orang yang sudah ditolong oleh Ibu Tabita, mereka menangis, mereka sangat sedih. Mereka menceritakan semua kebaikan yang dilakukan oleh Ibu Tabita ini. Mereka menunjukkan pakaian-pakaian mereka yang sudah dijahitkan sama Ibu Tabita kepada Petrus. Petrus pun yang mendengar hal itu jadi sangat sedih adik-adik. Petrus juga sedih karena Petrus tahu Ibu Tabita ini adalah orang yang sangat baik. Lalu adik-adik, Petrus pun menyuruh orang-orang yang ada di ruangan itu untuk keluar. Kenapa ya? Ternyata Petrus mau mendoakan Ibu Tabita adik-adik. Dia berlutut dan berdoa mohon kepada Tuhan. Setelah itu Petrus pun berbicara sesuatu. Apa ya yang Petrus bicarakan? Coba kita buka Alkitab kita yang tadi, kita baca di ayat yang ke-40-nya ya. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wah, Petrus berbicara pada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Seketika itu juga Tabita membuka matanya lalu duduk. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus menjawab doa Petrus. Tuhan Yesus membangkitkan Tabita. Nah, setelah itu Petrus pun membantu Tabita untuk berdiri dan membawa Tabita keluar rumah. Orang-orang yang tadinya sedang menangis, sedang bersedih, ketika ia melihat Tabita berdiri, mereka sangat gembira, mereka senang karena Tabita boleh hidup lagi. Dari cerita ini kita bisa belajar tentang beberapa hal yang bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, kita bisa belajar dari Ibu Tabita. Dia suka menolong, dia suka berbuat baik, dan suka memberi kepada orang lain. Kita pun juga harus seperti itu ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan, kita juga harus menolong orang lain. Kita harus memperhatikan orang lain. Kita harus memberi seperti yang Ibu Tabita lakukan. Yang kedua, kita bisa belajar dari Petrus. Apa yang Petrus lakukan? Dia mendoakan Tabita. Iya, dia berdoa untuk Tabita, untuk orang lain. Nah, kita juga bisa lakukan itu. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Mungkin berdoa untuk papa mama, supaya papa mama tetap sehat. Atau berdoa untuk papa mama yang sedang bekerja. Atau berdoa untuk teman-teman adik-adik. Mungkin teman-teman adik-adik ada yang sedang bersedih, adik-adik bisa doakan. Atau mungkin teman adik-adik ada yang sedang sakit. Nah, adik-adik juga bisa doakan. Tuhan Yesus sangat senang loh melihat anak-anaknya berdoa memohon kepada Dia. Tuhan Yesus juga sangat senang kalau melihat kita mau menolong orang lain, peduli terhadap orang lain. Nah adik-adik, demikian cerita Tuhan. Kakak punya tugas untuk adik-adik semua. Tugasnya adalah ayat hafalan, terambil dari Galatia 5 ayat ke-13C. Galatia 5 ayat yang ke-13C. Kita baca ya, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jangan lupa dihafal ya. Nanti adik-adik boleh rekam, lalu videonya kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Atau bisa juga dikerjakan saat video call bersama kakak-kakak kelasnya. Oke, jangan lupa dihafalkan. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta
cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Bapak boleh mengizinkan kami untuk beribadah. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh menjadi seperti Ibu Tabita yang mau menolong orang lain, mau memberi, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu.